Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah 3 penyebab umat Tuhan bersungut-sungut. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa dalam bacaan ini terjadi untuk kesekian kalinya dalam catatan Alkitab, yaitu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, bersungut-sungut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencomel atau menggerutu. Kata mencomel artinya mengeluarkan perkataan yang tidak keruan maksudnya. Ini disebabkan karena marah, mendongkol, tidak suka, dan sebagainya. Sedangkan kata menggerutu dari kata dasar gerutu yang artinya perkataan yang diucapkan dengan cara bergumam terus-menerus karena rasa mendongkol atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Dengan begitu, saudara, bersungut-sungut dari artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cocok dengan teks Ibraninya yang menunjukkan persungutan umat Tuhan itu terjadi berulang-ulang. Nah, jadi saudara, bentuk kata kerja Ibraninya itu memang menunjukkan seperti apa yang diterjemahkan dalam arti bersungut-sungut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini terbukti ya, yang maksudnya persungutan yang berulang-ulang ini kita dapat melihat pada peristiwa sebelum dan sesudah yang terjadi di ayat pokok yang kita bahas ini. Jadi sebelum peristiwa ini dan sesudahnya ini terjadi lagi berulang-ulang. Nah, apa sih yang disungut-sungutin oleh bangsa Israel itu? Tentang nasib buruk mereka, saudara. Oh, pantas saja bangkit murka Tuhan dan menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Ayat 1. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang mau mendengarkan doa Musa di ayat yang kedua itu, maka kemudian redalah murka Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Apa yang dapat kita lihat? Ternyata, menurut saya, ada 3 penyebab umat Tuhan bersungut-sungut dalam perjalanan mereka di padang gurun ini. Yang pertama, Israel tidak percaya kepada Allah. Oh, inilah penyebab utamanya, saudara. Jadi, karena Israel tidak percaya kepada Allah. Bangsa Israel beribadah kepada Allah sebatas ritual agama saja. Namun dalam praktik hidup sehari-hari, mereka ternyata lebih sering tidak percaya kepada Allah yang mereka sembah itu. Saudaraku, setengah percaya sama dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah berjanji untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ke tanah yang melimpah dengan susu dan madunya. Mereka ini lupa pada perbuatan-perbuatan mujizat yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka saat keluar dari Mesir. Jadi saudara, ternyata mujizat-mujizat, baik dalam perjanjian lama maupun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, itu tidak menjamin seseorang akan percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, kalau kita hidup pada hari ini, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan harus, tetapi nggak usah terlalu muluk-muluk, berdoa dengan sesuatu perkataan yang hebat-hebat, meminta mujizat tanda-tanda heran untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Karena mujizat belum tentu akan membuat saudara akan lebih setia. Tetapi mari kita belajar dari Israel. Kalau terjadi mujizat itu hanya karena kehendak Allah, ya. Jadi benar-benar yang terpenting adalah kita meresapi peristiwa sebelum ada mujizat dan kita tetap meresapinya untuk berkomitmen setia setelah mujizat terjadi. Yang kedua, penyebab yang kedua,
Israel memiliki sudut pandang yang keliru. Saudaraku, mereka berpikir bahwa setelah keluar dari perbudakan Mesir, hidup mereka akan segera lebih baik secara materi. Ternyata, yang mereka alami tidak seperti yang dijanjikan Tuhan. Di Mesir, saudara, mereka adalah budak yang memang lelah bekerja dan tertekan batinnya. Tapi paling tidak mereka bisa pulang ke rumah. Sedangkan dalam status umat Tuhan yang merdeka, justru mereka lelah berjalan di padang gurun, berputar-putar di padang gurun yang gersang, gak ada sesuatu yang dapat diharapkan di sana, dan tidak tahu kapan akan tibanya. Israel tidak punya sudut pandang yang benar, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa padang gurun itu hanya jalan, bukan tujuan yang dimaksudkan Tuhan. Kesusahan dan penderitaan yang mereka alami di padang gurun adalah proses yang harus dijalani, dan itu bukan hasil akhir. Saudara dapat membaca kembali dalam Ulangan pasal 8 ayat 1-5 paling tidak. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang menyebabkan mereka melihat diri mereka bernasib buruk. Mereka bernasib sial. Jadi saudara, ingat, iman adalah dasar untuk melihat masa depan yang baik. Dan iman itulah yang membuat umat dapat mengerti bahwa Allah pasti melakukannya. Jadi ia yang rancang masa depan itu dalam Yeremia 29 ayat 11, maka dia pasti melakukannya. Pertama kali yang ingat adalah Allah adalah Allah yang baik. Tidak mungkin buruk. Mindset Allah adalah mindset masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi, kita harus mempunyai mindsetnya Allah. Itu yang harus ada pada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, penyebab Israel bersungut-sungut adalah Israel ini tidak memiliki rasa puas akan Allah. Ingat saudara, arti bersungut-sungut adalah rasa tidak puas yang terus-menerus dalam keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Israel tidak puas akan pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, segera setelah reda murka Tuhan di ayat yang ketiga tadi, mereka sudah kembali pada tabiat aslinya di ayat 4, dan itu berlanjut sampai ayat yang ke-35. Nah, saya tidak jelaskan panjang, saudara dapat melihat ini pada vlog saya sebelumnya yang berjudul Keinginan yang Seharusnya Tidak Dikabulkan. Intinya gini saudara, Israel tidak puas pada Allah secara pribadi. Mereka tidak puas dengan didikan spiritual melalui Musa. Mereka menuntut hal-hal yang materi atau jasmani, paling tidak yang setara dengan yang mereka terima di Mesir, meskipun berstatus budak. Itu sebabnya Rasul Paulus perlu memperingatkan jemaat perjanjian baru untuk belajar dari 5 macam dosa yang sangat serius yang dilakukan oleh Israel di perjanjian lama. Yaitu apa? Pertama, dosa menginginkan hal yang jahat. Kedua, dosa menyembah berhala. Ketiga, dosa percabulan. Keempat, dosa mencobai Tuhan. Dan yang kelima, ini yang paling serius, yaitu dosa bersungut-sungut yang akhirnya mendatangkan kematian yang sangat banyak jumlahnya dan sangat mengerikan. Ini saudara dapat baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5-10. Nah saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa tersebut ya. Dari peristiwa-peristiwa juga sebelumnya maupun sesudah dari apa yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ini. Sadarilah saudara, bahwa kita umat perjanjian baru, nasib kita baik-baik saja. Nasib kita ini bagus saudaraku. Saudara percaya? Amin. Saudara, nasib kita baik. Kenapa? Karena dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, hidup yang berkelimpahan itu berarti hidup yang kekal. Damai sejahtera, sukacita, itu semua adalah produk dari hidup yang kekal, hidupnya Allah. Kalau kita terjamin untuk hidup yang kekal di masa depan itu, maka produk kekekalan itu diberikan kepada kita yang percaya hari ini. Kita yang percaya kepada Kristus, kita mengalami apa yang ada di sorga, saudaraku. Hal-hal yang
spiritual, hal-hal yang rohani itu menjadi bagian kita, yang membekali kehidupan kita dalam perjalanan yang penuh tantangan bagaikan di padang gurun ini. Haleluya. Lalu saudaraku, perhatikan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi soal yang rohani. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, kerajaan Allah itu bukan soal makan minuman, kata Rasul Paulus, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, mari kita berpuas diri karena Allah ada dalam kita, yaitu Roh-Nya. Dan kita percaya bahwa dalam kesukaran apapun, Tuhan pasti menjamin keberadaan kita anak-anaknya. Dan jangan lupa saudara, kita harus menjadi serupa dengan Kristus, kata Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Kristus itu dalam kematiannya, jadi penyangkalan diri. Di padang gurun Israel takluk pada hawa nafsu diri, hawa nafsu daging. Tetapi Paulus mengajarkan kita umat perjanjian baru mengenal Kristus dan harus sangkal daging, harus sangkal nafsu keinginan duniawi kita. Sebab itu dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pikiran kita, akal budi kita, supaya kita berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari-hari ini penuh dengan ucapan syukur. Dan sekali lagi ingat, nasib baik adalah bagian kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan saudara, mencukupkan kehidupan saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pelajaran dari Israel menjadi sesuatu yang sangat bernilai berharga bagi kami. Ajar kami ya Bapa, agar kami tidak hidup menurut keinginan daging, agar kami senantiasa berpuas akan kehadiran-Mu ketika kami berdoa, ketika kami memuji menyembah Engkau di saat teduh kami, membaca firman-Mu. Kiranya kami berpuas akan apa yang Roh Kudus berikan dalam hati pikiran kami, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari sorga. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Bapa, tantangan begitu besar di dalam permasalahan bangsa kami. Imbas dari COVID-19 semuanya kena, termasuk kami anak-anak Tuhan, termasuk pekerjaan-pekerjaan kami, termasuk bisnis, termasuk usaha kami, termasuk sekolah anak-anak kami. Semua terdampak Tuhan, semua terdampak. Tapi kami percaya dampak dari kebenaran firman Allah, dampak kasih Allah dari sorga, dampak sukacita Roh Kudus itu akan menguatkan kami menghadapi setiap tantangan yang kami jalani hari-hari ini. Ajar kami melihat masa depan kami di dalam Kristus. Tidak ada nasib buruk, tidak ada kesialan. Yang ada adalah jaminan Tuhan bagi orang yang setia kepada Tuhan, dan firman-Nya adalah masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan serta kelimpahan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini agar kami tetap bekerja dengan giat dan penuh semangat, terlebih penuh dengan ucapan syukur. Apa yang kami dapatkan hari ini, semua pasti baik adanya. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.